Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan statistik untuk administrasi negara mengenai skala pengukuran. Pada minggu yang lalu saya telah menyinggung mengenai skala pengukuran ini. Jadi sudah sempat saya sebutkan bahwa ada 4 jenisnya. Tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan skala pengukuran. Jadi skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya rentang dalam satuan alat ukur. Nah, alat ukur yang dimaksud di sini adalah alat ukur yang digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, alat ukur yang digunakan dalam proses pengukuran untuk menghasilkan data kuantitatif. Jadi, misalnya dalam sebuah penelitian menggunakan alat ukur atau sering disebut juga sebagai instrumen penelitian. Lalu jenis skala pengukuran yang digunakan dalam sebuah alat ukur akan menentukan analisis statistik yang sesuai untuk digunakan. Jadi skala pengukuran ini sangat penting untuk dipahami karena akan menentukan jenis analisis statistik yang akan digunakan. Jadi ini merupakan dasar yang sangat penting. Harus paham terlebih dahulu skala pengukurannya apa, misalnya datanya apa, jenis datanya apa, baru kita bisa menentukan analisis statistik yang sesuai. Oke, jadi skala pengukuran itu ada 4 jenisnya. Secara singkat ini ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Lalu bagaimana ciri-cirinya dan apa saja contohnya? Ini akan kita bahas selanjutnya. Oke, yang pertama itu adalah skala nominal. Jadi skala nominal ini skala yang seperti apa sih? Jadi skala nominal ini dia digunakan untuk memberi simbol, label, atau lambang yang fungsinya hanya sebagai pembeda. Jadi tujuannya hanya sebagai pembeda antara satu kategori dan kategori yang lain. Jadi label atau simbol yang digunakan itu dapat berupa angka. Namun fungsi angka ini dia hanya sebagai pembeda, jadi tidak menunjukkan adanya tingkatan. Jadi angka ini tidak menunjukkan derajat atau tingkatan atau peringkat gitu ya. Contohnya apa? Data mengenai jenis kelamin. Nah, kita ketahui bahwa jenis kelamin itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, biasanya dalam sebuah penyusunan data untuk mempermudah itu dikasih label. Jadi laki-laki biasanya dikasih label 0 atau perempuan itu dikasih label 1. Nah, angka 0 dan 1 ini hanya berfungsi untuk pembeda saja. Jadi bisa saja kita balik. Misalnya 0 ini untuk menyatakan perempuan, sedangkan 1 untuk menyatakan laki-laki. Itu sah-sah saja karena fungsinya tadi hanya sebagai pembeda antara satu kategori dan kategori yang lain. Dia tidak menunjukkan derajat. Angka 0 ini tidak berarti bahwa laki-laki lebih rendah daripada perempuan, tidak begitu. Jadi ini hanya berfungsi sebagai pembeda saja. Yang selanjutnya itu adalah status. Bisa saja kategorinya terdiri dari belum menikah dan menikah. Nah, ini boleh ditukar labelnya. Misalnya 1 itu menikah dan 2 untuk belum menikah. Gitu sah-sah saja gitu. Karena fungsinya skala nominal hanya sebagai pembeda, tidak menunjukkan adanya tingkatan. Lalu ada agama dan jenis pekerjaan. Lalu yang selanjutnya adalah skala ordinal. Jadi kalau skala ordinal, dia tidak hanya menunjukkan kategori atau pembeda saja, tetapi juga menunjukkan urutan atau peringkat. Jadi selain sebagai menunjukkan pembeda antara satu kategori dan kategori yang lain, skala ordinal ini juga menunjukkan adanya urutan atau peringkat atau strata. Nah, namun perbedaan besar rentang atau jarak antara peringkat yang satu dengan peringkat yang lain ini tidak dapat diketahui secara pasti. Jadi, yang jelas untuk skala ordinal ini dia hanya untuk membedakan antara kategori yang satu dengan kategori yang lain dan juga menunjukkan peringkat. Kalau nominal tadi kan hanya menunjukkan pembeda saja. Namun kalau ordinal ini tingkatannya lebih tinggi. Selain sebagai pembeda, dia juga menunjukkan adanya peringkat. Contohnya itu misalnya kita meneliti tentang variabel sikap. Nah, variabel sikap ini biasanya ada tingkatannya. Nah, di sini 1 ini dia tidak hanya berfungsi sebagai pembeda antara kategori yang lain, tetapi juga menunjukkan adanya peringkat. Nah, untuk sikap sangat tidak setuju, dia peringkatnya lebih rendah daripada peringkat tidak setuju. Jadi 1
untuk sangat tidak setuju, 2 ini untuk tidak setuju, 3 cukup, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Jadi ini angkanya tidak hanya sebagai pembeda, melainkan juga sebagai peringkat. Lalu apakah angka-angka ini boleh dibalik? Misalnya 1 ini sangat tidak setuju, lalu 3 untuk tidak setuju. Nah, ini tidak boleh. Karena ini menunjukkan urutan. Jadi kalau dari 1 sampai 5 ini dia menunjukkan urutan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Begitu pula dengan tingkat pendidikan dan tingkat kepuasan. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah skala interval. Jadi skala interval, kalau skala interval ini dia tidak hanya digunakan untuk membedakan, atau tidak hanya digunakan untuk menyatakan peringkat saja, namun dia memiliki rentang atau jarak dan interval yang sama antara kategori yang satu dengan kategori yang lain, atau tingkatan satu dengan tingkatan yang lain. Namun dia tidak memiliki nilai nol mutlak. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau skala interval ini dia tingkatannya lebih tinggi dibanding nominal atau ordinal. Jadi dia tingkat grade-nya ketiga, jadi lebih tinggi. Dia fungsinya skala interval ini bisa membedakan, lalu dia punya peringkat, dan dia memiliki rentang atau jarak interval yang sama antara tingkatan yang satu dengan tingkatan yang lain. Sedangkan kalau yang ordinal tadi kan dia hanya membedakan dan punya peringkat, dan perbedaan besar rentang antar satu peringkat dan peringkat yang lain itu tidak dapat diketahui secara pasti gitu. Sedangkan kalau interval dia perbedaan atau interval atau jarak antara tingkatan yang satu dengan tingkatan yang lain itu dia sama gitu. Namun dia tidak memiliki nilai nol mutlak. Nah, kalau skala interval ini dia nilai datanya itu bisa diberlakukan operasi matematika. Artinya nilai datanya itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, bisa dikalikan, dan bisa dibagi. Yang jelas bisa diberlakukan operasi matematika. Nah, apa sih yang dimaksud skala interval dia tidak memiliki nilai nol mutlak? Nilai nol di sini itu dia dimaksudkan bahwa kalau nol itu kan artinya benar-benar tidak ada ya. Tetapi kan kalau di skala interval itu nilai nol itu dia tidak menunjukkan bahwa dia tidak ada, gitu loh. Jadi nilai seperti contoh pada suhu. Misalnya suhu di dalam sebuah ruangan itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, nilai 0 di sini dia tidak menunjukkan, tidak berarti bahwa misalnya di dalam sebuah freezer, misalnya di dalam sebuah freezer tersebut tidak ada suhu. Jadi kalau 0 derajat itu kan sebenarnya masih ada suhunya gitu. Jadi 0 di sini itu dia tidak menunjukkan bahwa tidak ada, gitu loh. Jadi kalau secara empiris itu bukannya tidak ada gitu, tapi tetap ada. Makanya di sini dia tidak memiliki nilai 0 mutlak. Lalu, contoh yang selanjutnya itu adalah apa? Nilai ujian. Nilai ujian boleh, nilai tes boleh. Yang jelas mengenai nilai gitu ya. Contohnya itu rata-rata nilai statistika berada dalam rentang 60 sampai 80. Nah, misalnya seorang mahasiswa diberikan tes atau diuji, lalu nilainya 0. Nah, nilai 0 itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut sama sekali tidak memiliki pengetahuan gitu. Jadi untuk variabel nilai itu dia termasuk dalam skala interval. Kalau masih ada yang kurang jelas mengenai skala interval ini bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Selanjutnya ini. Oke, selanjutnya setelah skala interval yang terakhir adalah skala rasio. Jadi kalau skala rasio ini dia adalah skala yang paling kompleks ya. Kalau sifat dan karakteristiknya juga yang paling kompleks, artinya paling lengkap. Jadi dia tidak hanya fungsinya untuk membedakan, dia juga menyatakan peringkat, kemudian memiliki besar rentang jarak atau interval yang sama antara tingkatan yang satu dengan tingkatan yang lain, atau antara kategori satu dengan kategori yang lain. Jadi dia rentangnya itu sama. Lalu dia memiliki nilai nol mutlak. Nah, ini juga yang membedakan dia dengan skala interval gitu ya. Kalau skala interval dia tidak memiliki nol mutlak, sedangkan kalau skala rasio dia memiliki nilai nol mutlak. Jadi saya ulangi, kalau skala rasio itu dia fungsinya membedakan,
kemudian menunjukkan peringkat, memiliki rentang atau jarak interval yang sama antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain, kemudian dia memiliki nilai 0 mutlak. Nah, nilai 0 mutlak yang ada pada skala rasio ini, dia bermakna empiris. Artinya apa? Apabila nilainya 0, berarti dia memang benar-benar tidak ada. Gitu. Nah, data yang diperoleh dengan skala rasio ini, dia dapat diberlakukan operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui tentang jumlah pengangguran. Nah, apabila diperoleh, setelah pengumpulan data itu, data yang diperoleh bahwa jumlah pengangguran adalah 0. Di suatu desa itu jumlah penganggurannya adalah 0. Nah, nilai 0 di sini menunjukkan bahwa memang tidak ada pengangguran di desa tersebut atau di wilayah tersebut. Begitu juga dengan variabel besar penghasilan. Apabila setelah diteliti ternyata besar penghasilan adalah 0, itu berarti bahwa memang benar-benar tidak memiliki penghasilan. Gitu. Nah, untuk skala rasio ini juga bisa berupa variabel tinggi badan. Nah, misal tinggi badan si Charles ini 180 cm, sedangkan tinggi badan Ronald itu 90 cm. Nah, secara matematis, nah tadi kan skala rasio kan bisa diberlakukan operasi matematika ya. Nah, dari dua data ini, dapat pula dinyatakan bahwa secara rasio, tinggi badan Charles itu adalah 2 kali tinggi badan Ronald. Lalu, ini hanya ringkasan ya, ringkasan dari skala pengukuran. Nah, misalnya, apakah data menunjukkan peringkat? Kalau tidak, berarti dia datanya adalah, skala pengukurannya adalah nominal. Namun kalau iya, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Apakah rentang antar kategorinya sama? Jika tidak, berarti dia skala pengukurannya ordinal. Lalu, apakah memiliki nilai 0 mutlak? Nah, kalau tidak memiliki nilai 0 mutlak, maka dia adalah skala pengukurannya interval. Kalau punya, itu berarti skala pengukurannya adalah rasio. Ini juga sama, ringkasannya saja. Ini skala pengukurannya ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Lalu untuk sifat dan karakteristiknya, membedakan sebagai label dan juga sebagai simbol. Itu adalah sifat untuk data nominal gitu. Lalu untuk data ordinal, dia punya sifat seperti apa saja? Bisa untuk membedakan dan juga menunjukkan adanya peringkat. Lalu interval bagaimana? Dia bisa membedakan, punya peringkat juga, dan rentang atau jarak antar kategorinya itu sama. Itu interval. Lalu rasio. Nah, rasio ini dia karakteristiknya paling lengkap. Dia bisa membedakan di sini, lalu menunjukkan peringkat, dan juga jarak atau rentang yang sama antar kategori dengan kategori yang lain, dia rentangnya sama. Lalu yang terakhir adalah dia memiliki nilai 0 mutlak. Itu untuk rasio. Jadi rasio ini dia skala pengukuran yang paling tinggi. Jadi sifat datanya itu kompleks. Nah, ini tugas untuk rekan-rekan sekalian. Jadi diminta untuk menentukan jenis skala pengukuran yang digunakan dalam beberapa ilustrasi berikut ini dan berikan alasannya. Ini ada 5 ilustrasi. Saya menugaskan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk menjawab 5 pertanyaan ini dengan merekam jawabannya dalam bentuk voice. Jadi rekaman suara saja, tidak perlu dalam bentuk video. Jawabannya bisa dikirimkan melalui WA gitu ya. Batas waktunya ya sampai batas waktu jadwal perkuliahan ini berakhir. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.